Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Bu Vera. Hari ini Bu Vera akan menjelaskan mengenai kelanjutan dari materi matematika wajib, yaitu turunan. Jadi ini adalah lanjutan dari materi pada pertemuan sebelumnya. Materinya adalah fungsi naik, turun, dan stasioner. Apa itu fungsi naik, turun, dan stasioner? Jadi silakan perhatikan grafik fungsi yang ada di sini. Grafik fungsi ini adalah grafik fungsi f(x), di mana grafiknya berbentuk seperti ini. Kalau kalian perhatikan grafiknya dari sini, dia naik, kemudian berhenti di sini atau diam sebentar, kemudian turun, diam lagi, naik, berhenti, naik lagi, berhenti lagi, kemudian turun. Nah, ketika Bu Vera mengatakan naik, maka itu adalah kondisi di mana fungsi itu naik, yang kita sebut sebagai fungsi naik. Kemudian ketika Bu Vera sebut dia turun, maka itu adalah kondisi di mana fungsi itu adalah turun atau fungsi turun. Terus mana yang stasioner? Stasioner itu ketika kondisi di mana pada saat saya bilang dia berhenti atau diam sesaat, seperti itu. Jadi stasioner itu di sini, di puncak sini, di bawah sini, di sini, dan di sini. Itu namanya stasioner. Apa hubungannya dengan turunan? Nah, hubungannya dengan turunan seperti ini. Jadi ketika suatu fungsi itu naik, maka turunan pertamanya itu lebih dari 0, seperti itu. Ketika fungsi itu diam atau berhenti di sini, atau kita sebutnya dia sebagai stasioner, maka turunan pertamanya itu sama dengan 0. Kalau turun, maka turunan pertamanya itu kurang dari 0. Berhenti di sini, stasioner lagi, maka turunan atau f aksen x-nya sama dengan 0. Naik berarti f aksen x-nya lebih dari 0. Diam, stasioner, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Naik lagi, jadi f aksen x-nya lebih dari 0. Kemudian yang di sini itu stasioner, jadi f aksen x-nya sama dengan 0, dan yang di sini f aksen x-nya kurang dari 0 karena dia turun. Yang puncak, yang di atas, dia ada 2, maka yang akan kita perhatikan adalah yang paling tinggi atau yang paling besar nilainya, seperti itu. Jenis stasioner, jadi ketika diam atau berhenti, itu namanya tadi adalah jenis-jenis stasioner. Ada namanya titik balik maksimum, kemudian ada titik balik minimum dan titik belok. Yang mana maksimum, yang mana minimum, dan yang mana belok di sini. Jadi yang di atas ini yang dinamakan sebagai titik balik maksimum. Kemudian yang di bawah ini, jadi habis turun naik, maka ini adalah titik balik minimum. Kemudian yang di sini ketika naik, diam, naik lagi, maka itu yang dinamakan sebagai titik belok. Selain itu juga ada kalau misalnya turun, diam, turun lagi, itu juga namanya ketika dia diam, itu namanya adalah titik belok, seperti itu. Kemudian di titik balik maksimum dan minimum itu adalah penyebab namanya nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim nanti akan ada 2, yaitu namanya nilai balik maksimum dan nilai balik minimum. Mana itu nilai balik maksimum dan mana nilai balik minimum? Jadi ketika di stasioner sini kita punya titik di sini adalah titik x-nya adalah A. Dari A maka di sini akan menghasilkan suatu titik yaitu FA, FA. Nah, FA ini itu yang dinamakan sebagai nilai balik maksimum, seperti itu. Kemudian yang di bawah titik B di sini, X ini akan menghasilkan titik stasioner di sini, itu adalah B, FB nanti. Nah, FB itu yang dinamakan sebagai nilai balik minimum atau nilai ekstrim minimum, itu sama saja.
Seperti itu. Jadi itu adalah nilai fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Stasioner nanti tujuannya biasanya akan ke nilai ekstrim, entah itu maksimum, entah itu minimum. Kita lihat contoh soalnya di sini. Jadi diberikan kurva fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Kemudian yang ditanyakan adalah interval fungsi naik, interval fungsi turun, titik stasioner, jenis ekstrim, dan sketsa grafik. Untuk menjawab pertanyaan nomor A, B, C, dan D, maka kita bisa menggunakan cara sekaligus seperti ini. Langkah pertama adalah kita tentukan turunan pertamanya terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan turunan pertama. F aksen X, turunan pertama dari fx ini itu adalah 3x kuadrat min 12x ditambah 9, seperti itu. Turunan pertama akan stasioner tadi stasioner jika f aksen x-nya sama dengan 0. Kita buat seperti ini. F aksen x-nya masuk 3x kuadrat min 12x tambah 9 sama dengan 0. Kita bisa bagi keduanya dengan 3 sehingga menjadi x kuadrat min 4x ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita cari x-nya. Di sini 3, 1, seperti itu. Jadi x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan 3. Ini yang akan menyebabkan nilai stasionernya atau nilai ekstrim nanti. Tapi kita belum tahu ekstrimnya itu maksimum, minimum itu yang bagian mana kita belum tahu. Untuk mengetahui berarti kita pakai yang namanya interval. Nah, intervalnya diisi oleh di sini ada angka 1 sama 3. Berarti kita buat 1 dan 3. Interval di sebelah kiri angka 1 itu adalah x kurang dari 1. Yang di tengah itu adalah x di antara 1 dan 3. Terus yang di kanan 3 itu adalah x lebih dari 3. Kemudian kita uji interval, maksudnya kita tentukan plus dan minusnya. Jadi kita uji interval. Untuk interval pertama yaitu x kurang dari 1. Jadi kamu pilih angka-angka x yang kurang dari 1. Terserah angkanya apa saja. Misalnya Bu Vera pilih x sama dengan 0. Maka kita masukkan ke turunan pertama, ke f aksen, ke yang sini. Jadi 3 f aksen 0. 3 0 kuadrat min 12 kali 0 tambah 9. Ini kalau kalian hitung maka hasilnya adalah 9. 9 itu positif. Jadi interval di sini itu positif, seperti itu. Kemudian interval yang kedua itu x di antara 1 sama 3. Misalnya Bu Vera pilih x-nya sama dengan 2. Maka f aksen 2 kalau kita hitung itu adalah 3 kali 4 min 24 tambah 9. Berarti dia min 3. Min 3 itu negatif, sehingga di sini ya, seperti itu. Terus yang interval terakhir x lebih dari 3, misalnya kita pilih x-nya sama dengan 4, maka f aksen 4 kalau kita hitung di sana dia akan menghasilkan 48 min 48 tambah 9, dia 9 positif. Apa akibatnya plus min plus itu? Maka jadi ini kalau plus itu berarti naik, kalau min berarti turun, sesuai dengan yang tadi Bu Vera jelaskan. Kalau plus yang di sini juga naik. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan yang nomor A. Jadi interval fungsi naiknya kita lihat yang plus. Berarti di x kurang dari 1 dan x lebih dari 3. Kemudian yang D, interval fungsi turun. Kapan dia turun? Ketika min. Min itu berarti dia ketika di tengah, yaitu ketika x kurang dari 1 dan x lebih dari 3. Kita menjawab pertanyaan yang nomor A dan B di tahapan ini.
Kemudian untuk menjawab C dan D, maka kita lihat lagi yang di sini yang kita dapat tadi. Untuk menjawab yang C, maksud saya adalah titik stasioner. Titik stasioner, maka ketika X-nya sama dengan 1, maka F1. F1 berarti 1 ini kita substitusikan ke fungsi semula, fungsi awal. Maka nilainya 1 pangkat 3, 1 kuadrat, 9 kali 1 tambah 1. Ini kalau kalian hitung nilainya adalah 1 min 6 tambah 9 tambah 1. Hasilnya adalah 5. Seperti itu. Kemudian X sama dengan 3. Kita masukkan juga ke fungsi asli. Jadi kalau misalnya uji interval itu dimasukkan ke turunan pertama. Kalau mau cari nilai stasioner atau ekstrim itu dimasukkan ke Fx-nya, jadi ke fungsi awalnya. Ini hasilnya 3 pangkat 3 min 6 kali 9 tambah 9 kali 3 tambah 1. Itu kalau misalnya kamu hitung maka dia hasilnya adalah 1. Jadi kita sudah menghasilkan yang namanya titik stasioner. Ini titik stasionernya adalah 1,5 dan yang di sini titik stasionernya adalah 3,1. Seperti itu. Itu namanya titik stasioner. Nah, jenisnya dia maksimum apa minimum? Kan tinggal seperti itu. Berarti itu pertanyaan yang nomor D, jenis ekstrim. Kita punya 2 titik stasioner yaitu 1,5 dan kita punya 3,1. 1,5 itu adalah titik yang di puncak sini. Kalau kamu perhatikan, dia kan ada di atas. Kalau ada di atas berarti dia maksimum. Jadi ini adalah titik balik maksimum. Titik balik maksimum itu adalah tempatnya ekstrim maksimum atau tempatnya nilai balik maksimum. Jadi ini titik, jadi 1,5 itu adalah titik balik maksimum. Kemudian 5 ini yang biasanya kita sebut sebagai F1 sama dengan 5. Jadi 5-nya itu adalah nilai balik maksimum atau ekstrim maksimum. Itu. Kalau yang titik berikutnya yang 3,1 itu ada di bawah sini. Maksud saya habis turun naik. Berarti dia adalah titik balik minimum. Jadi 3,1 itu namanya titik balik minimum. Kemudian nilai 1 yang di sini atau F3-nya itu merupakan nilai balik minimum atau biasanya kita sebut sebagai ekstrim minimum. Kalau yang di sini ekstrim maksimum, seperti itu. Untuk jawaban yang nomor E, maka Bu Vera akan memberikan screenshot GeoGebra-nya nanti untuk yang sketsa grafik. Jadi tidak saya tuliskan di sini agar lebih hasilnya agar lebih bagus. Kemudian kalian juga bisa mengetahui titik-titiknya itu di bagian mana-mana seperti itu. Jadi lebih jelasnya nanti akan saya berikan GeoGebra-nya seperti itu. Lanjut di sini itu adalah cara menentukan fungsi naik, fungsi turun, kemudian titik stasioner dan jenis ekstrimnya menggunakan uji turunan, maksud saya menggunakan turunan pertama. Kita juga bisa menggunakan yang namanya turunan kedua untuk menentukan nilai ekstrim. Caranya adalah seperti ini. Jadi misalnya Bu Vera punya tentukan jenis ekstrim dari fungsi f(x) x pangkat 3 min 3x plus 1 menggunakan uji turunan kedua. Kalau yang tadi itu adalah cara yang turunan pertama, yang ini turunan kedua. Kita punya aturan di sini. Jadi kalau F double aksen ini maksudnya turunan kedua. Dari A nilainya kurang dari 0, maka FA-nya nilai balik maksimum. Jika dia lebih dari 0, maka FA-nya itu adalah nilai balik minimum. Maksudnya adalah kita mulai dari fungsinya. Kita tentukan turunan pertamanya terlebih dahulu, yaitu f aksen x-nya 3x kuadrat
min 3. Seperti itu. Maka tetap kita harus mencari nilai X-nya. Dia stasioner ketika F aksen sama dengan 0. Maka 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Jadi kita bagi dengan 3, maka menjadi x kuadrat min 1 sama dengan 0. Jadi x-nya adalah plus minus plus 1 dan min 1. Jadi x-nya sama dengan min 1 atau x-nya sama dengan 1. Seperti itu. Kita tidak perlu uji interval untuk yang turunan kedua, tapi kita bisa langsung menentukan turunan keduanya. Jadi F double aksen. F double aksen itu adalah turunannya dari turunan pertama. Jadi turunan pertamanya itu kan F aksen X sama dengan 3x kuadrat min 3. Berarti kalau F double aksen X kita turunkan lagi yang ini. Hasilnya adalah 6x. Kemudian kalau mau tahu nilai ekstrimnya, berarti kita masukkan X yang kita punya tadi. X-nya adalah min 1. Maka kita cari F double min 1. Kita masukkan ke sini. Jadi 6 kali min 1 hasilnya min 6. Min 6 itu berarti FA-nya itu merupakan nilai balik maksimum. Mana FA? Kita cari F min 1. F min 1 kita masukkan ke fungsi semula. Jadi min 1 pangkat 3, min 3 kali min 1 tambah 1, ini min 1 tambah 3 tambah 1 hasilnya adalah 3. Ini adalah nilai balik maksimum. Kemudian X sama dengan 1, F double aksen satunya kita hitung. 6 kali 1 hasilnya 6. 6 itu berarti lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, maka F1 itu adalah nilai balik minimum sesuai ini. Jadi F1 1 pangkat 3 min 3 kali 1 tambah 1 itu hasilnya 1 min 3 plus 1. Hasilnya adalah min 1. Jadi min 1 ini adalah nilai balik minimum. Seperti itu. Jadi untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun sama nilai baliknya, nilai ekstrim maksud saya, nilai entah itu ekstrim maksimum atau ekstrim minimum, maka caranya ada dua. Jadi kalian bisa menggunakan uji turunan pertama tadi atau menggunakan uji turunan kedua yang sudah Bu Vera jelaskan di sini. Jadi demikian penjelasan Bu Vera untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.